Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Saputri Mija dengan NIM 2206081185. Di sini saya akan mendongeng untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Konsep Dasar Anak Usia Dini dengan judul dongeng yaitu Kancil yang Sombong. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, ketika Kancil menyusuri hutan, di perjalanannya ia bertemu dengan siput. Melihat siput yang berjalan dengan sangat lamban, Kancil tertawa dengan sombong. Hahaha, kasihan sekali dirimu siput, kau berjalan dengan sangat lamban. Lihatlah diriku, sangat berbeda jauh bukan denganmu. Aku bisa berjalan dengan cepat dan berlari dengan sangat cepat juga. Mendengar perkataan Kancil, siput sedih dan menjawab, Kancil, kamu jangan sombong. Aku bisa berlari lebih cepat darimu. Kemudian mendengar perkataan siput, Kancil sombong dan tidak percaya. Oh ya? Bagaimana bisa seekor siput yang berjalan lamban bisa mendahuluiku? Hahaha. Kamu jangan mengada-ngada siput. Siput menjawab kepada Kancil. Aku bisa mengalahkanmu Kancil. Aku bisa berlari dengan sangat cepat daripadamu. Kemudian Kancil menjawab siput, aku tidak percaya. Jika memang kau bisa berlari dan berjalan lebih cepat daripadaku, coba buktikan. Kemudian siput menjawab kepada Kancil, baiklah, jika kau mau pembuktian dariku, kita adakan lomba lari. Tapi berikan aku waktu 2 hari untuk memikirkan bagaimana caranya aku mengalahkanmu. Kemudian Kancil menjawab dengan sombong, baiklah, kita lihat saja nanti. Aku percaya kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Mau 2 hari, 5 hari, berapapun hari itu, kau tidak akan pernah bisa menemukan cara untuk mengalahkanku siput. Karena kau memang berjalan dengan sangat lamban. Oke. 2 hari kemudian, Kancil dan siput bertemu di tempat yang sama. Siput ditemani oleh teman-temannya yang lain untuk menonton pertandingan antara Kancil dan siput. Ayo siput, kau pasti bisa mengalahkan Kancil yang sombong itu. Kemudian Kancil menjawab pada siput-siput di belakang, kalian diam saja, lihat saja aku akan mengalahkan temanmu. Temanmu tidak akan pernah bisa berlari cepat mendahuluiku. Kemudian Kancil dan siput memulai pertandingan lomba lari. Saat perlombaan dimulai, Kancil berlari jauh mendahului siput. Di tengah perjalanannya, Kancil melihat ke belakang. Ia tidak menemukan siput di belakangnya. Kemudian Kancil bergumam dengan sombongnya, sudah aku bilang, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku siput, sampai kapanpun. Kau tetaplah siput yang berjalan dengan sangat lamban. Berjalan saja, kau lamban sekali. Bagaimana kau bisa berlari mendahuluiku? Makanya, kalau jadi binatang, tidak usah suka meremehkan aku. Kancil bergumam lagi. Aku akan membuktikan kepada siput yang sombong itu kalau aku bisa lebih jauh dan cepat daripada dia.
Di perjalanan menuju finish, Kancil terkejut melihat siput sudah sampai duluan di garis finish. Kancil marah. Kancil berkata kepada siput, "Bagaimana bisa kau berlari mendahuluiku? Aku tidak melihatmu mendahuluiku berlari. Kau curang ya?" Kemudian siput berkata kepada Kancil, "Kancil, aku kan sudah bilang aku bisa berlari lebih cepat daripadamu. Karena aku berlari lebih cepat dan sangat cepat daripadamu, kau bahkan tidak bisa melihatku mendahulumu berlari." Kancil marah kepada siput. Kancil marah kepada dirinya. Kancil berkata, "Bagaimana bisa aku seorang kancil yang terkenal dengan berlari cepat bisa terkalahkan oleh siput yang berjalan dengan lamban?" Lalu keesokan harinya, Kancil bertemu dengan kawanan siput lagi. Kancil malu terhadap siput-siput tersebut karena ia sudah sombong kepada siput. Ia malu karena seekor siput yang ia ejek berjalan dengan sangat lamban bisa memenangkan perlombaan lari ketika berlomba dengannya. Kancil berkata kepada kawanan siput tersebut, "Siput-siput, maafkan aku. Aku kemarin sudah mengejek bangsa kalian. Aku mengejek kalian yang berjalan dengan sangat lamban. Aku tidak mengetahui bahwa kalian bisa berlari dengan cepat mendahuluiku." "Tidak apa-apa, Kancil. Kami memaafkan kesalahanmu." Kemudian siput menceritakan bagaimana bisa ia menang daripada Kancil. "Kancil, sebenarnya kami mengakalimu. Tadi itu bukan aku yang berlari, tapi temanku sudah menunggumu di garis finish. Kami ingin membuktikan kepadamu bahwa tidak selamanya kelebihan yang kamu punya bisa untuk kamu mengejek orang lain. Ketika kamu mempunyai kelebihan, kamu akan mempunyai kekurangan. Contohnya kamu tidak percaya kalau kami bisa mengakalimu untuk memenangkan perlombaan ini." Semenjak kejadian itu, Kancil tidak pernah menyombongkan kelebihannya kepada binatang lain. Ia juga tidak pernah menghina siput-siput dan temannya. Siput dan Kancil sekarang berteman dengan baik. Mereka hidup damai, berdampingan di hutan tersebut. Kancil menyadari bahwa tidak selamanya kelebihan yang ia miliki bisa ia banggakan. Ada kalanya ia juga mempunyai kekurangan. Nah, teman-teman, pesan moral yang kita bisa ambil dari dongeng tersebut ialah kita hidup berdampingan dengan makhluk lain, dengan orang-orang sekitar kita. Kita tidak boleh sombong akan kelebihan yang kita punya. Ada kalanya kita juga memiliki kekurangan. Begitu juga sebaliknya, orang yang kita anggap memiliki kekurangan, ia akan memiliki kelebihan juga. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, apapun kelebihan yang kita punya, kita jangan pernah sombong akan hal tersebut. Karena bahwasannya apa yang kita punya hanyalah titipan daripada Tuhan. Biarlah lewat dongeng yang saya ceritakan ini, kita bisa mengambil hikmah yang terkandung dalamnya, agar selalu bisa menghargai perbedaan antara makhluk hidup ciptaan Tuhan. Sekian dongeng dari saya pamit undur diri. Terima kasih.